Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SJ Channel semua, hari ini kita agak istimewa tempatnya. Sekarang di tempat yang ini sejuk sekali tempatnya. Dan bersama saya ada Teh Nuning. Apa kabar Teh? Sehat? Alhamdulillah baik. Selamat pagi, kita akan diskusi yang saya yakin ini menarik sekali diskusinya Teh. Karena kita akan membahas tentang sosok-sosok penggerak. Beliau adalah penggagas spanduk rakyat. Hari ini kita berjuang sama-sama juga untuk satu sosok pemimpin yang ikonnya sudah sangat lekat dengan ikon perubahan gitu ya. Ya siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan. Tapi sahabat channel semua, di luar simpul relawan itu tidak kalah luar biasanya, ada pergerakan-pergerakan yang memang juga begitu masif gitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Teh Nuning dan kawan-kawan. Saya pengen tahu dulu, tadi saya mau nyebut nama kepanjangannya, tapi takut salah ngomong gitu ya. Nama lengkap Teh Nuning. Nama KTP atau nama apa? Nama yang orang-orang tahu. Oke. Kalau nama orang tahu, biasanya saya pakai Nuning Halet ya. Halet. Halet, iya. Terus gimana Teh? Ini hidup udah enak, udah nyaman, ngapain sih ngurusin riweh-riweh gitu? Siapa bilang enak? Siapa bilang nyaman? Ya gimana ya? Intinya begini sih dari awal. Jaga rumah dan pekarangan kita. Jaga Concern rumah. saya itu aja. Oke. Kenapa? Kalau saya lihat nih ya kondisi saat ini, bagaimana rakyat itu sudah sangat dimiskinkan. Terus kemudian juga saya pikir ini masa depan mereka tuh seperti apa. Sementara kalau anak-anak saya nggak enak di sini, mereka bisa kabur ke negara lain. Satunya lagi. Dan kita juga jangan lupa ya, banyak juga dari kita yang punya privilege. Bisa ke Singapura, Taiwan, Hong Kong, segala macam. You know what I mean lah ya. Yeah. Orang Indonesia mau kemana? Dari concern ketika, wah ini saya melihat bahwa rakyat mulai terpinggir, tersingkir, segala macam, akses ke tanah sekarang mulai dipersulit dan mahalnya udah luar biasa. Akhirnya kan sebetulnya ada yang harus dirubah nih. Sistem yang harus dirubah kan. Kalau mau merubah sistem ya memang perubahannya harus di jalur politik. Nah di situ akhirnya saya pikir ya sudahlah, saya mau pakai jalur rakyat saja gitu kan, membuat perubahan. Orang pikir ya mana mungkin lah melawan sistem yang sudah sangat kuat. Loh kenapa tidak? Kita mayoritas loh. Oke, yang pertama mungkin kenapa spanduk rakyat? Kita itu kan sebetulnya individu-individu yang tercerai-berai kan sebetulnya. Mungkin karena kita sempat mengenyam masa mahasiswa yang beberapa jadi aktivis walaupun aktivis lokal gitu ya. Tapi intinya adalah ketika yang sporadis ini melihat satu ide yang sama waktu itu ada di Prabowo Sandi, akhirnya kita merapat ke sana. Kenapa? Apa yang saya concernkan itu sebenarnya akan diperjuangkan oleh kontender gitu kan, oleh Prabowo Sandi ini. Nah disitulah akhirnya kita merapat. Tapi sekali lagi kita individu, bukan tim ses, tidak punya uang, tidak punya ini, tapi kita punya tekad gitu. Oleh karena itu kita berkumpul nih gitu. Ide awalnya itu memang dari awal kita hanya ingin kita menjauhi politik uang. Kita akan menjadi namanya paradoks dari politik uang itu gitu. Secara spontan diikuti oleh teman-teman yang malahan nggak kenal sama sekali ya. Terinspirasi diikuti, wah ini kan yang luar biasa. Kenapa selalu lebih suka ada di pihak oposisi Teh? Bukan karena di oposisinya, sekali lagi ya, kalau saya pribadi adalah bahwa kita tuh dimiskinkan secara struktur. Satu-satunya jalan untuk mengubah itu adalah melalui struktur juga, yaitu politik. Sekarang ketika orang miskin memikirnya udah makan gitu loh. Nah itu yang akhirnya saya pikir kita bisa gitu. Kalau sistem berubah kita bisa. Nah itu sebetulnya yang saya against tuh yang wacana dimiskinkannya itu. Dan ternyata ide-ide itu selalu ada di oposisi. Kenapa? Setidaknya yang sudah kelihatan sekarang itu tidak berpihak kepada rakyat gitu kan. Oke, jadi kemarin sudah membuat ide yang luar biasa, berhasil saya kira, spanduk rakyat. Tentu kalau pengulangan lagi spanduk rakyat, ya itu bagus-bagus saja sebetulnya ya. Tapi ada nggak plusnya atau bahkan yang spanduk rakyat tidak akan dipakai atau gimana Teh?
Ya, rencana-rencana barunya. setiap strategi ada zamannya. Oke. Setiap zaman ada strateginya, Iya, ya iya. kan? Nah, tetapi kan sekarang iklimnya berubah. Mhm. Ya, ini sudah 5 tahun kemudian nih. Pemilihnya kebanyakan milenial. Iya, Gen Z. Sekarang semuanya itu sudah tidak terpusat lagi. Gerakan pun sekarang kita tidak bisa terpusat. Gerakan itu sebetulnya menjadi collective leadership kan. Jadi Collective, bukan satu leaders tapi menjadi collective leadership, which is di Spanduk Rakyat juga kita sebetulnya udah jadi collective leadership. Di jaringan SMA, Jasma itu ada leadershipnya sendiri, di mana sendiri-sendiri. Tapi kita bergerak dalam satu tema gitu kan, yang Spanduk Rakyat itu. Sama ini juga sekarang itu ada pelopor, ada motor, tetapi selanjutnya silahkan terjemahkan sendiri. Konsepnya kan seperti itu. Yang kedua, sekarang zamannya crowdsourcing dan crowdfunding. Ya kan? Oke. Nah, ini yang akhirnya saya pikir kenapa temanya tidak diubah. Yang kita lawan adalah politik oligarki. Uangnya oligarki. Yang tidak berseri itu katanya. Tidak berseri. Yang triliun nolnya berapa juga saya nggak ngerti itu kan. Tapi jangan takut. Rakyat ini lebih banyak loh. Gitu. Walaupun kita sumbangannya recehan. Kalau kita melakukan mobilisasi masif, walaupun cuma 10.000, 100.000 segala macam. Kalau kita ada 10 juta. Kaliin aja. Nah, perkiraan Teh Nuning kira-kira bentuk realisasinya seperti apa? Atau kalau bicara waktu sudah ada estimasi kah kapan ini akan mulai digelar gitu? Ya. Sebetulnya kan ini sudah mulai dijalankan kan? Iya. Proses awalnya sudah berjalan. Sekali lagi, kalau misalnya dana itu terpusat ya pasti risiko untuk dibekukan itu tinggi. Oke. Ya, kita nggak bisa. Nah, disitulah sebetulnya konsep collective leadership jadi berjalan. Misalnya di beberapa simpul ya tidak apa-apa, diinikan saja gitu kan, jadi tersebar. Yang kita bicara bukan uang yang terkumpul, tapi uang yang berputar. Ya kan? Nah, kalau misalnya top down, dikasih, dibayar gitu, ya demo dibayarin segala macam. Habis dari situ kan udah gitu nagih-nagih kan bayaran, kita kan enggak. Dari dulu yang kita tanamkan. Ini cerita aja kan, bukan nyinir yang sebelah, enggak kan? Loh, ini kan logika aja, common sense aja kan. Kalau misalnya memang kita terlibat, kita dari awal juga ikut bergerak, kita merasa memiliki, bahwa ini gerakan saya. Yang saya perjuangkan kan punya kepentingan saya juga gitu kan. Betul. Orang itu mau dipanggil kapanpun, mau digerakkan kapanpun, atau mau menyumbang kapanpun, siap gitu. Yang lebih teknisnya kira-kira Teh gimana nih? Apa yang akan dilakukan? Ada beberapa strategi sebetulnya kan. Ini kan kita bicara tentang ini nggak apa-apa ya dibocorin nih strateginya nih. Ya nggak apa-apa. Nanti diikuti nama yang lain nggak apa-apa juga ya. Eksekusinya nggak bisa. Oke, betul. Girohnya nggak ada. Iya, nggak bisa juga nggak bisa. Kuncinya kan dieksekusi kan. Kita kan ada beberapa kelas nih. Ada yang kelas menengah atas, ada yang menengah, ada yang juga misalnya menengah ke bawah gitu kan. Tapi kan semuanya ingin terlibat. Betul. Ini masing-masing strategi ini beda pendekatannya. Kalau Oke. misalnya kita bicara yang kalau Spanduk Rakyat asosiasi, jangan salah loh, Spanduk Rakyat itu menengah ke atas main juga. Ya, tapi saya mintain uangnya gini, kamu sekali makan siang kan 500.000. Satu kali makan siang duit lo sini aja deh gitu, gini kumpulin gitu kan buat gerakin Spanduk Rakyat. Jadi mereka juga ikutan. Nah terus itu dulu ya, tapi bagaimanapun 3 kelompok ini tetap ada. Kalau misalnya yang untuk menengah ke bawah, bahkan yang atas juga bisa ikutan, adalah kita mengumpulkan barang-barang yang mereka sebetulnya sudah tidak pakai. Yang kedua adalah yang menengah, misalnya dia mau donasi tapi punya barang-barang yang sebetulnya branded, nggak pernah dipakai, atau misalnya udah outdated sehingga dia nggak pernah pakai. Nah, yang kayak gitu-gitu juga kita tampung, itu yang akan biasanya kita lelang, gitu kan. Yang ketiga ini adalah menengah atas. Kalau menengah atas itu sebetulnya strategi pendekatannya lebih ini lagi. Nah, kalau ini strategi oligarki saya pakai gala dinner. Gala dinner. Iya, sama Anies gitu. Jaringannya sebetulnya masih kita pakai jaringan lama. Bahkan sekarang mungkin bertambah jaringannya. Kenapa? Karena artinya jaringan lama itu masih ada, masih terawat gitu. Masih, kita masih berkomunikasi. Karena concern kita itu masih sama. Ya kan? Misi kita kan belum terlaksana nih gitu, mengembalikan kedaulatan rakyat ini gitu. Teh Nuning, apa yang menjadi diskusi kita pagi hari ini kira-kira
semacam apa ya, closing statement mungkin Teh Nuning, untuk bisa juga saran buat relawan atau para pendukung Anies Baswedan sebagai tokoh perubahan, apapun terserah, enggak Teh? Ya, oke. Ya, jaga rumah dan pekarangan kalian. Itu aja. Dan ya, satu-satunya jalan ya perubahan. Ya. Jaga rumah dan pekarangan sahabat channel channel semua ini luar biasa, dalam sekali nih. Jangan sampai rumah kita, pekarangan kita malah dimiliki oleh bukan orang-orang kita. Kurang lebih begitu maksudnya ya. Teh Nuning hatur nuhun, terima kasih banyak sudah disambut dengan begitu menyenangkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik